Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru-guru hebat. Perkenalkan, nama saya Nurinda. Saya CGP Angkatan 9 yang sedang melaksanakan tugas pada modul 1.1.A.6 demonstrasi kontekstual mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Asas-asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, asas kodrat alam. Yang kedua, asas kemerdekaan. Ketiga, asas kebudayaan. Keempat, asas kebangsaan. Kelima, asas kemanusiaan. Selanjutnya, Tripusat Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu sebagai sumber belajar yang terbagi menjadi 3. Tripusat Pendidikan memegang peran penting dalam keberhasilan pendidikan. Ketiganya secara tidak langsung telah mengadakan pembinaan yang erat dalam praktik pendidikan. Kaitan ketiganya dapat dilihat dari yang pertama, pendidikan di keluarga. Artinya, orang tua melaksanakan kewajibannya dalam mendidik anak di dalam lingkungan keluarga. Yang kedua, pendidikan di lingkungan sekolah. Karena adanya keterbatasan orang tua dalam mendidik anak di rumah dan akhirnya proses pendidikan diserahkan di sekolah. Nah, yang ketiga, pendidikan di lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat ini menjadi fasilitator bagi peserta didik untuk mengaktualisasikan sehingga dapat berinteraksi, berkolaborasi untuk menggali keterampilannya di dunia nyata. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam tingkat yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa mendidik diibaratkan menanam padi atau tanaman. Artinya, peran guru diibaratkan sebagai petani, sedangkan murid diibaratkan sebagai benih padi. Artinya, peran guru yang diibaratkan sebagai petani yang memiliki tugas untuk merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanaman agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja, beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya, bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan, metode belajar murid yang berbeda-beda. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada murid untuk memberikan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat, minat, tetapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru agar tidak membahayakan diri mereka. Pendidikan itu menghamba pada peserta didik, artinya berpusat kepada peserta didik yang menekankan pada minat, bakat, kebutuhan, dan kemampuan individu yang dapat menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun kebiasaan murid menjadi pembelajar yang sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, sehingga dapat menghasilkan peserta didik yang suka dan senang dalam membaca. Mendidik yang bersumber pada trilogi pendidikan. Artinya, mendidik yang bersumber pada 3 asas atau semboyan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, ing ngarso sum tuludo, yang kedua, ing madyo mangun karso, dan yang ketiga, tuthwuri handayani, yang memiliki arti bahwa seorang guru harus dapat memberikan contoh atau teladan yang baik bagi peserta didiknya. Dan yang kedua, seorang guru harus dapat membangun semangat. Dan yang ketiga,
Seorang guru juga harus dapat memberikan dorongan kepada peserta didiknya. Selanjutnya, pendidikan yang berdasarkan trikon, artinya pendidikan yang terbagi menjadi tiga, yaitu kontinuitas, dan yang kedua konvergensi, yang ketiga konsentris, yang artinya tidak melupakan akar nilai budaya, yang kedua pendidikan harus memanusiakan manusia, dan yang ketiga pendidikan harus menghargai keberagaman. Sebagai pendidik, kita harus mengutamakan kemerdekaan dalam belajar, murid merdeka dalam melakukan pembelajaran sesuai dengan kodrat yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Selanjutnya, implementasi pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, yaitu menanamkan nilai karakter siswa yang beriman dan berbudi pekerti. Artinya, siswa harus dapat menanamkan nilai karakter yang baik, serta dapat beriman kepada Sang Pencipta dan memiliki watak ataupun perilaku yang baik dengan dilakukannya berbagai kebiasaan, contohnya seperti kebiasaan untuk meningkatkan iman dan takwa yang dilaksanakan pada hari Jumat, atau seperti mengutip infak pada Jumat, melakukan kebersihan terhadap lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, memerdekakan siswa dengan kodrat alam dan kodrat zaman sehingga dapat mengembangkan potensi minat, bakat yang ada pada anak sehingga tidak melupakan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, membuat perencanaan pembelajaran yang variatif berdasarkan kebutuhan peserta didik dan terpusat kepada siswa serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Artinya, dalam proses pembelajaran, kita juga harus dapat menyenangkan peserta didik dalam artian belajar sambil bermain. Nah, sedangkan tantangan dan solusi dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, tantangannya itu melaksanakan kegiatan pembiasaan yang benar-benar dilaksanakan berdampak dan bermakna pada murid. Dan yang kedua, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dan menjadi teladan, penyemangat, dan pendorong bagi murid. Yang ketiga, kurangnya keterlibatan orang tua murid untuk mensukseskan program sekolah. Nah, solusi atau cara yang dapat mengatasi tantangan tersebut, yang pertama ialah membutuhkan konsistensi dan komitmen seluruh warga sekolah dalam melaksanakan kegiatan pembiasaan. Yang kedua, menguasai keterampilan abad 21, memilih metode belajar yang menyenangkan dalam pembelajaran yang memahami karakter murid serta bermain sambil belajar karena bermain merupakan kodrat anak. Dan yang ketiga, bermusyawarah dengan komite sekolah dan orang tua dalam rangka mendukung program sekolah dan keterlibatan secara aktif orang tua murid untuk dapat menjadi narasumber dalam proses pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.